semuanya? Baik, Bu. Oke, pada semangat sekali ya untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Iya, Bu. Oke. Untuk berkati mata pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas boleh memimpin doanya. Pembacaan doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi amin. Ya. Udah siap semua untuk mulai mata pelajaran? Siap, Bu. Jadi nggak boleh lagi yang bicara. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Maulinar, Hadir, Bu. Muharamita, Hadir, Bu. Intan Fajrina, Hadir, Bu. Irma Sabrina, Hadir, Bu. Widya, hadir Bu. Faisal, Dewa Novita, Izin, Bu, pulang kampung. Nur Samida, Tidak hadir, Bu. Sarima, Sama juga, Bu. Afzo Hayati, Hadir, Bu. Mardiana. Hadir, Bu. Oke. Sebelum mulai mata pelajaran, Ibu ingin memberitahu dulu tugas yang kemarin. Jadi kumpul tugas itu tidak boleh telat. Yang telat Ibu tidak akan periksa lagi. Kemarin ada beberapa siswa yang telat kirim tugasnya. Jadi Ibu tidak periksa lagi. Itu. Ini udah pertemuan ketiga. Mungkin 2 kali pertemuan lagi kita akan mengikuti ujian dengan semester. Oke, langsung aja ke materi BigMath dan vektor. Sebelumnya udah tahu apa itu pengertian dari BigMath? Belum, Bu. Oke. Pengertian gambar BigMath. BigMath adalah gambar yang dibuat dari serangkaian titik-titik kecil yang disebut dengan piksel. Gambar BigMath dikenal juga sebagai raster. Gambar BigMath ditunjukkan untuk gambar digital karena memiliki banyak pilihan warna yang sangat tepat untuk memiliki radiasi seperti foto dari hasil bidikan kamera. Ini contoh gambar BigMath. Yang di bawah ini gambar BigMath yang sudah di zoom. Apabila di zoom, gambar BigMath akan kayak gitu ataupun membentuk kotak-kotak kayak gini. Kenapa pas di zoom dia membentuk kotak-kotak ini? Karena gambar BigMath tergantung dari resolusi foto. Oke, untuk sekian ada yang ingin tanya? Enggak. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ciri-ciri gambar BigMath. Yang pertama, apabila kita memperbesar tampilan dari gambar BigMath, maka gambar tersebut akan terlihat pecah. Ini raster. Raster sama juga dengan BigMath. Yang sebelah di sini gambar aslinya, yang ini apabila sudah di zoom. Oke, dia akan nampak pecah. Selanjutnya, ciri-ciri gambar BigMath. Gambar BigMath memiliki ukuran file lebih besar daripada gambar vektor. Ini dia contoh gambar BigMath. Yang pertama, Bu. gambar BigMath memiliki 83.775 gambar. Terus nomor 3, semakin besar resolusi dari gambar BigMath, maka kualitas gambar akan semakin baik. Ini resolusi tinggi. Resolusinya udah 3508 kali 2408, tinggi. Jadi semakin tinggi resolusi, semakin cantik fotonya. Terus tidak memerlukan proses yang lama untuk dapat ditampilkan ke layar monitor. Dia tidak harus edit lagi, tidak harus menggambar hasil dari BigMath, cukup menggunakan kamera handphone aja. Terus jenis-jenis BigMath. Yang pertama ada JPG, Joint Photographic Expert Group. Yang kedua ada GIF, Graphic Interface Format. Yang ketiga ada PNG, Portable Network Graphic Transparent. Di sini ada yang tahu apa itu PNG? Nggak ada. PNG itu PNG kalau diletakkan di teks akan tetap terlihat transparan gitu gambarnya. Yang kedua PSD, Photoshop dokumen. Yang terakhir PDF, ada Portable Document Format. Dapat mengerti? Ibu terlalu cepat atau tidak? Tidak, Oke, Bu. lanjut ya. Software gambar BigMath. Apa aja? Ada Photoshop. Di sini udah ada yang pernah pakai, ada Photoshop. Pernah. Untuk apa kalian pakai ada Photoshop? Buat Edit foto, foto. biar jernih.
Iya betul. Biar jadi sendiri. Betul. Ya kan sekarang kalian lagi hitsnya bisa edit foto untuk menghilangkan jerawat, yang menghilangkan keriput bisa diedit di Adobe. Cuman ada aplikasi lain juga sih, tapi ibu rekomendasikan Adobe karena begini softwarenya bagus. Yang kedua Corel Photo Pen. Ada yang udah pakai? Enggak, Bu. Orang belum Bu. Corel ini untuk menambahkan efek, maksudnya kalian ingin menambahkan efek hujan, efek petir, efek apalah gitu biar fotonya semakin bagus, foto estetik, ya kan? Kalian kan anak Instagramable gitu. Yang ketiga Microsoft Photo Editor, udah pernah pakai? Ini untuk memanipulasi foto. Misalnya kalian ini pas fotonya lagi pegang penghapus, nanti kalian bisa memanipulasi foto ini pegang boneka gitu. Tapi ya. Yang keempat, GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Tahu ini fungsinya apa? Untuk mengubah resolusi, memotong atau mengubah warna foto. Yang terakhir, Macromedia Framework, yaitu untuk application interface. Ini untuk web designer gitu. Oke. Selanjutnya kita yang bitmap udah ngerti. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, pengertian gambar vektor. Vektor adalah gambar yang tersusun dari kumpulan garis dan kurva yang membentuk suatu pola yang diinginkan. Ini contoh dari gambar vektor. Vektor dibuatnya dia dari garis ke garis. Contohnya kayak gini, ini, ke sini. Enggak, kok bitmap kan emang langsung kayak kamera. Ini enggak satu persatu buatnya ya, dari titik gitu. Jadi ini contoh dari vektor. Vektor ini tidak memiliki banyak warna. Ya untuk spanduk gitu. Yang kedua, ciri-ciri gambar vektor. Yang pertama, gambar vektor dibentuk dari perpaduan objek yang bersifat individu yang terdiri dari titik, garis, dan warna. Nah, dia pribadi. Ini contohnya. Kita bisa buat pertama dari sini ke sini. Ini untuk mulai ini. Terus kita taruh warna. Ngerti? Kalian bisa buatnya di Adobe. Oke, selanjutnya ukuran gambar tidak mempengaruhi kualitas gambar yang ditampilkan karena tidak tergantung pada resolusi gambar. Mau ukurannya besar, mau kecil, dia tidak akan pecah karena vektor ini tidak tergantung dari resolusi gambar. Ini gambar yang aslinya ini pas di zoom, dia tidak pecah. Oke. Yang ketiga, gambar vektor memiliki ukuran file lebih kecil daripada gambar bitmap. Ini dia, contoh ukuran. Di atas. Yang keempat, bersifat scalable sehingga tidak akan pecah apabila gambar itu besar. Dia bersifat sendiri. Karena harus dibuat satu persatu gitu. Mau buat adaptasi dulu, terus kebersihan kayak gitu ya. Jenis-jenis bitmap. Yang pertama ada PS, Adobe PostScript. Yang kedua ada AI, Adobe Illustrator. Yang ketiga ada SVF, Simple Vector Format. Yang keempat ada CDR, CorelDRAW. Yang terakhir ada PDF, Adobe Portable Document Format. Selanjutnya ada software gambar bitmap. AI, Adobe Illustrator. Untuk apa ini? Udah tahu apa kegunaan dari AI atau fungsi dari AI? AI adalah untuk melakukan kombinasi dari dua macam gambar maupun lebih. Yang kedua ada CorelDRAW. CorelDRAW ini untuk membuat poster, logo atau spanduk-spanduk baliho gitu. Yang ketiga ada Macromedia Freehand untuk membuat grafik vektor dua dimensi. Yang keempat ada Krita untuk menggambar atau melukis. Yang kelima ada Landscape untuk menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar. Oke. Selanjutnya kelebihan gambar vektor. Apa saja kelebihan gambar vektor? Yang pertama, Anda bisa mengubah ukuran gambar sesuai dengan yang Anda inginkan tanpa harus menurunkan resolusi atau kualitas gambar. Bisa di gambar vektor kita bisa memperkecil ukuran gambar, tapi resolusinya tidak akan turun. Yang kedua, hasil vektor bisa di-print dengan kualitas terbaik dari printer. Bisa di-print, tidak akan pecah. Pengeditan dan pembuatan gambar vektor terbilang lebih mudah dan menyenangkan. Kapasitas penyimpanan untuk gambar vektor lebih efisien karena ukurannya lebih kecil, sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, kekurangan gambar vektor
Saat ini mengkonfirmasikan objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Apabila gambar vektor dikonfirmasikan ke bitmap, dia tidak akan menghasilkan gambar bitmap. Hasil gambar vektor bisa Anda cetak tanpa khawatir pecah karena dia tidak tergantung resolusi gambar. Yang ketiga, grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradiasi secara realistis atau senatura gambar umumnya. Maksudnya, kita mau desain gambar rumah itu tidak akan asli kayak gambar yang kita lihat. Kelebihan gambar bitmap apa aja? Yang pertama ada bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah. Sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Kita kok ada bitmap nggak bisa ke vektor, tapi bitmap bisa ke vektor. Yang kedua, dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Di gambar bitmap kita bisa menambahkan efek imajinasi kita mau imajinasi mau tampil awan bagus, hujan kayak gitu. Yang ketiga, pengeditan dan pembuatan gambar vektor terbilang mudah dan menyenangkan. Kekurangan gambar bitmap. Yang pertama, ketika memberi efek pada objek gambar bitmap dan mencetaknya, gambar akan menjadi pecah serta detailnya akan berkurang jika mencetaknya dengan resolusi yang sangat rendah. Jadi cetaknya harus dengan resolusi yang tinggi. Yang kedua, objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran, terutama saat gambar diperbesar, gambar akan menjadi pecah. Udah, terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang kurang jelas atau yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Jadi Bu, saya mau tanya, bagaimana cara membedakan antara bitmap dan vektor? Pertanyaannya sangat bagus. Cara membedakan antara gambar vektor dan bitmap. Vektor disusun oleh geometri, bitmap disusun oleh pixel. Vektor kapasitasnya kecil, bitmap kapasitasnya fil besar. Vektor jika di zoom pecah, bitmap jika zoom tidak pecah. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Antara bitmap dan vektor ada pixel, satu lagi geometri. Penyusun vektor geometri, penyusun bitmap matriks. Perbedaan keduanya. Perbedaan pixel dan geometris ya. Pixel, gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Kalau satu lagi apa tadi? Pixel. Geometri. Geometris itu garis. Garis. Yang lain ada yang ditanyakan? Ibu, manfaat kehidupan sehari-hari bitmap. Manfaat sehari-hari dari bitmap, bitmap tidak perlu kita desain. Kok vektor harus desain, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau bitmap dia hasil dari cipratan kamera. Kalian bisa coba di kamera handphone kalian. Misalnya kita foto-foto gedung kayak gitu. Ya, dari kamera HP. Kenapa pas di zoom pecah itu tergantung resolusi dari HP kalian. Ada sih kendala lain yang dapat mengurangi resolusi sebuah foto. Kendala lain yang dapat mengurangi sebuah foto. Mungkin kamera yang Lebih rendah. lebih rendah megapiksel kameranya. Oke, ada yang lain? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu akan mengasih tugas buat kalian. Jadi kalian boleh desain satu aplikasi dari gambar software bitmap menggunakan antara boleh dipilih yang mana kalian boleh desain menggunakan Adobe atau apa kartun gitu. Oke? Cukup jelas? Temanya, Bu? Temanya bebas. Kalau bisa untuk kalian pemula boleh menggunakan yang mudah kartun Doraemon gitu. Itu sangat mudah untuk didesain. Oke? Jadi Ibu ingatkan sekali lagi tugasnya jangan telat kumpul karena kalau telat Ibu tidak akan memeriksanya lagi. Dispensasi lah. Nggak ada. Mungkin cukup sekian dari Ibu yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.